Halo semuanya, balik lagi sama gue Amin di YouTube channel gue, Amin Daily. Dan kali ini lu lagi nonton di segmen gue yang namanya Keluarin Aja Dulu. Yaitu segmen dimana gue bakal monolog dan gue bakal ngebahas isu-isu atau hal-hal yang lagi rame dan berkembang di internet maupun di masyarakat. Hal ini merupakan opini gue pribadi, pendapat gue pribadi, hal-hal yang gue rasakan pengen gue keluarin aja dulu. Dan untuk episode kali ini gue pengen ngebahas hal yang lagi rame, yaitu Pak Prabowo, presiden kita, yang kedapatan lagi diisukan karena dideketin sama Perdana Menteri Jepang pada konferensi tingkat tinggi Apex Leaders, kalau nggak salah nama eventnya atau nama kegiatannya, yang mana Pak Prabowo lagi duduk, lagi ngebaca dokumen, terus ada Menteri Luar Negerinya Jepang deketin Pak Prabowo, geser meja, yang mana momen tersebut cukup bikin viral dan cukup bikin hangat karena momennya kayak romantis gitu, kayak drama-drama Jepang, kayak anime-anime Jepang. Yang mana gue lihat videonya cukup hangat memang ya, dimana Pak Prabowo memang ada, jadi ceritanya ada konferensi tingkat tinggi namanya Apex Leader 31 Oktober kemarin. Di video tersebut Pak Prabowo memang lagi duduk, lagi baca-baca dokumen, dan di sebelahnya kayaknya mah Menteri Luar Negeri Jepang, ada tulisan Jepangnya, pas gue cari namanya Ibu Takeichi atau Takaichi namanya, gue lupa, kayaknya nggak ada ibunya sih. Dimana Ibu Takeichi ini kayaknya lagi jeda makan siang atau jeda break gitu kan. Terus Pak Prabowo lagi baca-baca dokumen, akhirnya ibunya dengan kursi yang ada rodanya, wheelchair, akhirnya ngegeser deketin Pak Prabowo sambil ngebahas dokumen atau ngebahas hal-hal yang lagi dibahas sebelumnya gitu. Dan dimana momen tersebut cukup cukup hangat karena si Ibu Takeichi ini mukanya tuh muka kayak enthusiast, excited gitu. Gue sih ngelihatnya kayak pas zaman sekolah ya, kayak ada kayak ada cewek terus lagi diajarin sama gurunya bla 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 bla, tapi dia pura-pura nggak ngerti, akhirnya dia nanya sama bangku sebelahnya atau sama gebetan cowoknya gitu, ini gimana sih tadi Bu Guru jelasin, gue nggak ngerti dah. Gue ngerasain momennya kayak gitu, cukup hangat, cukup menenangkan karena politik akhir-akhir ini lagi ngelihatnya tuh sumpek banget gitu. Ngeliatin BBM yang gak beres-beres, ngeliatin EBG segala macem, kayaknya dengan hiruk pikuk kota, hiruk pikuk politik yang terjadi, gue ngelihatnya ada momen-momen yang cukup hangat gitu, cukup seru buat ditonton. Jadi seakan-akan tuh kayak ngerasa lega aja gitu. Terutama gue yang ngerasa akhirnya ada hal-hal yang seru gitu, nggak yang dihujat-hujat, nggak yang dihina-hina, nggak yang ngomongin aneh-aneh. Dari kemarin kan memesnya Pak Bahlil mulu ya, kalau lu mungkin buka internet mungkin memesnya isinya Pak Bahlil mulu dari ujung ke ujung. Sempat diisukan bahwa Pak Bahlil pengen ngepolisin, pengen menjarain orang-orang. Sebenarnya bukan Pak Bahlilnya sih, sebenarnya kader Partai Golkar pengen mensomasi orang-orang yang bikin meme-nya Pak Bahlil. Tapi Pak Bahlil kan bilang, saya maafkan kok semuanya, saya nggak akan polisikan dan segala macam. Yang mana akhirnya memesnya banyak banget bertebaran di mana-mana kan. Tapi untuk akhir-akhir ini memesnya lagi Pak Prabowo, yang mana momen tersebut dibikin memes di bawahnya Ibu Titik Soeharti lagi karaoke. Aduh, gue lucu banget lihatnya. Awalnya cuma memes video Perdana Menteri Jepang geser mejanya gitu kan, terus kayak ada lagu-lagu anime, ada lagu-lagu romantis gitu-gitu kan. Terus ada yang ngebikin kayak 2 layer di atasnya Pak Prabowo sama video tersebut, bawahnya Ibu Titik lagi karaoke sedih. Gue ngeliatnya anjir, cinta segitu. jadi lucu gitu, momennya jadi seru. Gue jadi awalnya gue bosen banget meme Pak Bahlil yang main raket, lu tuh nggak meme Pak Bahlil yang main raket, terus meme Pak Bahlil yang skinnya banyak, terus Pak Bahlil bisa apaan aja, gue bosen banget. Akhirnya ada meme baru. Ada juga yang terakhir gue tuh kemarin videonya Pak Prabowo, bawahnya Bu Mega, gak tau ya, Bu Mega lagi kayak Bu Mega lagi ngomong di depan kader-kadernya mungkin, atau di sebuah acara kayaknya. Terus dia bilang, laki-laki idaman saya tuh yang tinggi, terus yang ganteng udah pasti, yang segala macam harus videonya Pak Prabowo. Jadi gue kesannya kayak, ini kayak orang di video itu seakan-akan tuh kayak cinta segitiga antara lansia
Tapi yang lucu sih komen-komennya sih kocak banget sih. Biasanya di balik video-video lucu, komen itu lebih lucu parah. Karena tuh videonya biasa aja tapi komennya tuh bangsat lucu banget gitu. Kisah cinta antara lansia, cinta segitiga, cinta segi empat. Pokoknya kocak-kocak banget sih. Gue sih takut ya ngomongin komentar ya, karena takutnya penghinaan gitu. Karena komentarnya kacau banget. Momen yang cukup seru, gue sih nggak tahu detail di konferensi yang ngebahas apa ya. Ya kayaknya mah organisasi negara-negara di Asia Pasifik dikumpulin pengen ngomongin ekonomi kayaknya, karena kan soalnya APEC, Asia Pacific Economy Corporation, jadi kayaknya ngomongin ekonomi. Tapi di balik itu ada momen yang hangat. Gue cukup seru ngelihatnya. Ternyata Pak Prabowo juga punya sisi karisma yang luar biasa ya. Apa karena emang beliau ini dari militer? Kayaknya kalau militer kan emang tegas, terus posturnya juga tegap, emang ekspresinya juga kelihatan gagah gitu kan. Jadi cewek-cewek di sekitarnya pun ikut terkesima dengan karismanya Pak Prabowo ya. Gue sih nggak tahu, tapi gue kata seru aja gitu. Gue harap momen-momen kayak gini bisa ada terus gitu. Jadi buat gue pribadi yang dari kemarin ada aja banjir, ada aja pohon tumbang, ada aja isu-isu yang bikin gue pusing, kerja juga pusing, segalanya juga pusing. Jadi gue ngelihat Instagram, gue ngelihat sosial media, jadi seneng lagi gitu, seger lagi. Kita tunggu memes berikutnya dari Pak Prabowo. Oke, mungkin segini aja video dari gue. Terima kasih telah menonton video sampai habis. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Thank you and bye.